Candi Prambanan. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kompleks candi ini adalah Siwagra, yang bermakna rumah Siwa, dan memang candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter yang menunjukkan bahwa di candi ini Dewa Siwa lebih diutamakan. Sebelum lanjut ke videonya, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, dan aktifkan loncengnya. Yang pertama, pembangunan. Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan sebagai tandingan candi Buddha Borobudur yang terletak tak jauh dari Prambanan. Beberapa sejarawan lama menduga bahwa pembangunan candi agung Hindu ini untuk menandai kembali berkuasanya keluarga Sanjaya atas Jawa. Hal ini terkait teori wangsa kembar berbeda keyakinan yang saling bersaing, yaitu wangsa Sanjaya penganut Hindu dan wangsa Sailendra penganut Buddha. Pastinya dengan dibangunnya candi ini menandai bahwa Hinduisme aliran Siwa kembali mendapat dukungan keluarga kerajaan. Setelah sebelumnya wangsa Sailendra cenderung lebih mendukung Buddha. Hal ini menandai bahwa kerajaan Medang beralih fokus dukungan keagamaannya dari Buddha ke pemujaan terhadap Siwa. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Dyah Balitung Mahasambu. Berdasarkan prasasti Siwagra tahun 856 Masehi, bangunan suci ini dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa, dan nama asli bangunan ini dalam bahasa Sanskerta adalah Siwagra, yang berarti rumah Siwa. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa saat pembangunan candi tengah berlangsung, dilakukan juga pekerjaan umum perubahan tata air untuk memindahkan aliran sungai di dekat candi ini. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Opak yang mengalir dari utara ke selatan sepanjang sisi barat kompleks Candi Prambanan. Proyek tata air ini dilakukan dengan membuat sodetan sungai baru yang memotong lengkung sungai dengan poros utara-selatan sepanjang dinding barat di luar kompleks candi. Bekas aliran sungai asli kemudian ditimbun untuk memberikan lahan yang lebih luas bagi pembangunan deretan candi perwara atau candi pengawal atau candi pendamping. Kompleks bangunan ini secara berkala terus disempurnakan oleh raja-raja Medang dan diperluas dengan membangun ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Karena kemegahan candi ini, Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung kerajaan Mataram, tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan. Pada masa puncak kejayaannya, sejarawan menduga bahwa ratusan pendeta Brahmana dan murid-muridnya berkumpul dan menghuni pelataran luar candi untuk mempelajari kitab Weda dan melaksanakan berbagai ritual dan upacara Hindu. Sementara pusat kerajaan atau keraton kerajaan Mataram diduga terletak di suatu tempat di dekat Prambanan. Fakta kedua, sempat ditelantarkan. Sekitar tahun 930-an, ibu kota kerajaan berpindah ke Jawa Timur oleh Sri Maharaja Empu Sendok yang mendirikan wangsa dinasti Isyana. Penyebab kepindahan pusat kekuasaan ini tidak diketahui secara pasti, akan tetapi sangat mungkin disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang menjulang sekitar 20 km di utara candi.
Kemungkinan penyebab lain adalah peperangan dan perebutan kekuasaan. Setelah perpindahan ibu kota, Candi Prambanan mulai terlantar dan tidak terawat, sehingga pelan-pelan candi ini mulai rusak dan runtuh. Nah, bangunan candi ini diduga benar-benar runtuh akibat gempa bumi hebat pada abad ke-16. Meskipun tidak lagi menjadi pusat keagamaan dan ibadah umat Hindu, candi ini masih dikenal dan diketahui keberadaannya oleh warga Jawa yang menghuni desa sekitar. Setelah perpecahan Kesultanan Mataram pada tahun 1755, reruntuhan candi dan Sungai Opak di dekatnya menjadi tanda pembatas antara wilayah Jogja dan Surakarta atau Solo. Fakta ketiga, penemuan kembali. Penduduk lokal warga Jawa di sekitar candi sudah mengetahui keberadaan candi ini. Akan tetapi mereka tidak tahu latar belakang sejarah sepenuhnya. Siapakah raja dan kerajaan apa yang telah membangun monumen ini? Sebagai hasil imajinasi, rakyat setempat menciptakan dongeng lokal untuk menjelaskan asal mula keberadaan candi-candi ini. Diwarnai dengan kisah fantastis mengenai raja raksasa, ribuan candi yang dibangun oleh makhluk halus, jin dan demit hanya dalam tempo 1 malam, serta putri cantik yang dikutuk menjadi arca. Nah, legenda mengenai Candi Prambanan dikenal sebagai kisah Roro Jonggrang. Pada tahun 1733, candi ini ditemukan oleh Lons, seorang berkebangsaan Belanda. Candi ini menarik perhatian dunia ketika pada masa pendudukan Britania atas Jawa. Ketika itu, Colin Mackenzie, seorang survivor bawahan Sir Thomas Stamford Raffles, menemukan candi ini. Meskipun Sir Thomas kemudian memerintahkan penyelidikan lebih lanjut, reruntuhan candi ini tetap terlantar hingga puluhan tahun. Penggalian tak serius dilakukan sepanjang tahun 1880-an yang sayangnya malah menyuburkan praktek penjarahan ukiran dan batu candi. Kemudian pada tahun 1855, John William Jerman mulai membersihkan dan memindahkan beberapa batu dan tanah dari bilik candi. Beberapa saat kemudian, Isaac Groneman melakukan pembongkaran besar-besaran dan batu-batu candi tersebut ditumpuk secara sembarangan di sepanjang Sungai Opak. Arca-arca dan relief candi diambil oleh warga Belanda dan dijadikan hiasan taman, sementara warga pribumi menggunakan batu candi untuk bahan bangunan dan fondasi rumah. Fakta keempat, pemugaran. Pemugaran dimulai pada tahun 1918, akan tetapi upaya serius yang sesungguhnya dimulai pada tahun 1930-an. Pada tahun 1902 sampai 1903, Theodor van Erp memelihara bagian yang rawan runtuh. Dilanjutkan oleh Jawatan Purbakala di bawah P.J. Perquin dengan cara yang lebih sistematis sesuai kaidah arkeologi. Sebagaimana diketahui, para pendahulunya melakukan pemindahan dan pembongkaran beribu-ribu batu secara sembarangan tanpa memikirkan adanya usaha pemugaran kembali. Pada tahun 1926 dilanjutkan Dehan hingga akhir hayatnya pada tahun 1930. Pada tahun 1931 digantikan oleh Insinyur Van Roman hingga pada tahun 1942. Dan kemudian diserahkan kepemimpinan renovasi itu kepada putra Indonesia dan berlanjut hingga tahun 1993. Upaya restorasi terus-menerus dilakukan, bahkan hingga kini. Pemugaran Candi Siwa, yaitu candi utama komplek ini, dirampungkan pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno.
Pada bagian candi yang direstorasi menggunakan batu baru karena batu-batu asli banyak yang dicuri atau dipakai ulang di tempat lain. Sebuah candi hanya akan direstorasi apabila minimal 75% batu asli masih ada. Oleh karena itu, banyak candi-candi kecil yang tak dibangun ulang dan hanya tampak fondasinya saja. Nah, kini candi ini termasuk dalam situs warisan dunia oleh UNESCO. Status ini diberikan UNESCO pada tahun 1991. Fakta kelima, pariwisata. Pada awal tahun 1990-an, pemerintah memindahkan pasar dan kampung yang merebak secara liar di sekitar candi, menggusur kawasan perkampungan dan sawah di sekitar candi, dan memugarnya menjadi Taman Purbakala. Taman Purbakala ini meliputi wilayah yang luas di tepi jalan raya Jogja-Solo. Di sisi selatannya meliputi seluruh kompleks Candi Prambanan, termasuk Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan Candi Sewu di sebelah utaranya. Pada tahun 1992, pemerintah Indonesia membentuk Badan Usaha Milik Negara PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Badan usaha ini bertugas mengelola taman wisata Purbakala di Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, serta kawasan di sekitarnya. Prambanan adalah salah satu daya tarik wisata terkenal di Indonesia yang banyak dikunjungi wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Nah, tempat di seberang Sungai Opak dibangun komplek panggung dan gedung pertunjukan Trimurti yang secara rutin menggelar pertunjukan Sendratari Ramayana. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai Candi Prambanan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Silahkan beri komentar di bawah, beri like, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.